Selamat datang. Dalam video tutorial kali ini, saya akan memperkenalkan mengenai proses pembuatan pupuk kompos organik dengan menggunakan bantuan mikroba. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk saat ini, pupuk organik menjadi solusi untuk kelangkaan dan juga permasalahan kenaikan harga pupuk anorganik. Pupuk organik juga menjadi alternatif ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Pupuk organik merupakan pupuk yang dihasilkan melalui proses pengomposan, yakni proses di mana bahan organik diuraikan secara biologis oleh mikroorganisme. Sumber bahan kompos berasal dari limbah organik seperti sisa-sisa tanaman, contohnya jerami, batang, dahan, maupun dedaunan tanaman, sampah rumah tangga, kotoran ternak, serta arang sekam. Dalam pembuatan pupuk kompos, perlu untuk mengatur dan mengontrol proses pengomposan dengan cara membuat campuran bahan yang seimbang, kemudian pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan juga penambahan aktivator. Keuntungan dari penggunaan pupuk organik bagi tanaman yaitu yang pertama, mampu memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi pada medium tanah, kemudian dapat meningkatkan daya serap tanah terhadap air, lalu dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah sehingga tanah menjadi lebih subur. Selanjutnya, sumber hara bagi tanah juga akan meningkat. Lalu yang terakhir, akan lebih ramah terhadap lingkungan. Teknologi aktivator E4 sendiri merupakan sebuah inovasi dalam budidaya pertanian yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah serta tanaman dengan menggunakan bantuan mikroba yang bermanfaat. E4 mengandung banyak mikroorganisme antara lain Lactobacillus, kemudian ragi, bakteri fotosintetik, Actinomycetes, dan juga jamur pengurai selulosa yang sangat berperan dalam memfermentasi bahan organik tanah menjadi senyawa yang mudah untuk diserap oleh tanaman. Penggunaan aktivator terpilih E4 dalam pembuatan pupuk kompos dapat mempercepat dekomposisi bahan organik yang awalnya diperlukan waktu hingga 3 bulan menjadi hanya 7 hingga 14 hari saja. Penggunaan aktivator E4 dalam pengomposan memiliki keunggulan diantara lain yaitu lebih cepat dalam masa fermentasi, kemudian lebih irit dalam hal biaya, kemudian kompos yang dihasilkan akan memiliki karakter kompos misalnya bau, warna, dan kandungan karbon nitrogen kompos yang baik. Masuk ke dalam alat-alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos organik yaitu yang pertama gelas takaran, yang kedua cetok atau sekop pengaduk, yang ketiga gayung, yang keempat ember kecil, yang kelima ember besar, dan yang terakhir karung beras atau karung goni. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos yaitu yang pertama cairan E4, tetes tebu atau molase atau bisa diganti menjadi gula, air secukupnya, kemudian dedak, lalu sekam, kemudian yang terakhir sampah organik, dedaunan atau sayuran yang sudah dicacah berukuran 5 hingga 10 cm sebanyak 80% dari berat keseluruhan pupuk kompos yang akan dibuat. Selanjutnya, cara kerja dalam pembuatan pupuk kompos organik. Mula-mula dilarutkan 100 ml E4 dan molase ke dalam 5 liter air dengan perbandingan 1:1:50. Larutan selanjutnya diaduk menggunakan sekop pengaduk. Langkah selanjutnya yaitu bahan organik seperti dedak, kemudian sekam, dan juga sampah organik dicampur secara merata.
Kemudian disiramkan 2 gelas larutan campuran E4 secara perlahan-lahan ke dalam campuran bahan organik secara merata sampai kandungan air mencapai kurang lebih 30 hingga 40%. Kandungan air 30 hingga 40% ditandai dengan adonan yang basah, namun apabila digenggam tidak mengeluarkan air. Campuran lalu diaduk dengan menggunakan sekop pengaduk hingga menjadi rata dan dilakukan kembali pencampuran bahan organik dengan larutan E4 hingga sebanyak 2 hingga 3 kali lapisan. Untuk pembuatan pupuk skala kecil, campuran bahan organik tadi selanjutnya dipindahkan ke tempat yang lebih luas namun tidak terkena cahaya matahari secara langsung, dan kemudian ditutup dengan menggunakan karung beras atau karung guni. Pupuk selanjutnya dibiarkan mengalami proses pengomposan selama 1 hingga 2 minggu. Sedangkan untuk pembuatan pupuk kompos dalam skala besar, seluruh bahan organik tadi dicampurkan dan kemudian disiramkan kembali 1 ember larutan campuran E4 molase, lalu diaduk dengan menggunakan sendok pengaduk hingga merata. Setelah semua bahan organik tercampur rata, kemudian ditutup dengan karung beras atau karung goni dan dibiarkan mengalami proses pengomposan selama 1 hingga 2 minggu. Setelah 1 hingga 2 minggu, pupuk kompos telah selesai terfermentasi dan siap digunakan sebagai pupuk tanaman. Beberapa ciri atau karakter khusus untuk mengetahui tingkat kematangan dari suatu pupuk kompos diantaranya yaitu temperatur kompos yang stabil rendah pada akhir pengomposan, kemudian tidak adanya aktivitas serangga atau larva pada akhir pengomposan, tidak berbau, kemudian muncul warna putih dan atau abu-abu karena berkembangnya actinomycetes, kemudian terjadi perubahan warna pupuk menjadi coklat sampai kehitaman, kemudian yang terakhir tekstur kompos menjadi remah apabila digenggam menggunakan tangan.